Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas pertanyaan yang agak panjang mengenai pemotongan upah. Ya. Saya bacakan ceritanya begini ya. Perusahaan memberlakukan potongan gaji kepada seluruh karyawan dengan alasan keuangan menurun. Namun tidak ada satupun pembuktian tertulis yang menunjukkan fakta bahwa keuangan perusahaan sedang menurun. Kemudian perusahaan membuatkan surat perjanjian dan surat pernyataan secara sepihak yang membuat seolah-olah karyawan mengerti keadaan perusahaan dan bersedia untuk dilakukan pemotongan gaji. Hal ini berlaku untuk seluruh karyawan dengan gaji di atas UMR dengan format surat perjanjian yang sama persis untuk seluruh karyawan. Bagaimana solusi menghadapi hal tersebut untuk karyawan yang memutuskan untuk bertahan atau tidak resign? Wah, ini seru nih teman-teman. Ini kasus yang rupanya terjadi di beberapa perusahaan saat ini, ya. Terutama dengan mengatasnamakan pandemi, perusahaan ingin mengurangi pengeluaran biaya karyawan dan memotong upah atau fasilitas. Nah, perusahaan memilih untuk menyampaikan kepada karyawan secara sepihak, tapi tidak mencapai sebuah kesepakatan, sehingga untuk itu perusahaan membuat sebuah pernyataan. Ya. Nah, pernyataan ini dibuatlah seperti seolah-olah perjanjian, di mana dalam pernyataan itu seolah-olah juga si karyawan dianggap mengerti keadaan perusahaan dan menyetujui. Yang menarik adalah tentang pernyataan bahwa format ini dibuatkan secara sepihak, jadi perusahaan yang buat. Pertanyaannya yang harus dijawab oleh teman kita tadi adalah, apakah si karyawan tanda tangan pada surat pernyataan atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut? Apabila karyawan tanda tangan pada perjanjian tersebut, maka statusnya menjadi karyawan demi hukum menyetujui terjadinya pemotongan upah tersebut. Ya. Tapi apabila karyawan tidak mau tanda tangan, maka demi hukum kesepakatan tersebut belum tercapai. Dan satu-satunya jalan untuk pemotongan upah seperti yang ada dalam pertanyaan tadi, atau bahkan dalam kondisi pandemi ini, pemotongan upah dapat dilakukan dengan kesepakatan. Ya, hanya dengan kesepakatan. Kesepakatan tadi ini untuk pemotongan upah sebenarnya punya dasar hukum nggak sih sebenarnya? Ada, teman-teman sekalian. Dasar hukumnya adalah pasal 55 di Undang-Undang 13 2003 yang kurang lebih isinya adalah perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri atau ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Nah, jadi apabila terjadi kesepakatan maka boleh dirubah. Dirubah apa? Dirubah tentang poin upahnya, dirubah tentang jangka waktu, dirubah tentang misalkan alamat, dirubah tentang apalagi lokasi kerja dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja. Tapi apabila tidak tercapai kesepakatan maka sungguh tidak boleh dilakukan perubahannya. Ya. Nah, bagi karyawan yang memang memilih untuk tidak mau tanda tangan, tapi perusahaannya secara sepihak melakukan pemotongan, maka demi hukum terjadi juga kejadian kurangnya bayar upah. Dan pemotongan upah secara ilegal seperti ini dapat menjadi permasalahan hukum kemudian hari. Karyawan yang merasa dirugikan dalam kasus-kasus seperti ini dapat mengangkatnya melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dengan prosedur pertama adalah bipartit, kemudian nanti mediasi, masuk ke PHI, dan terakhir ke Mahkamah Agung. Dapat menggunakan kuasa, yaitu orang yang dapat dipercaya, ya, atau dapat berjalan sendiri, tidak dilarang untuk itu. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan teman kita tadi, maka bagaimana solusinya? Apabila si karyawan menghadapi kondisi seperti ini, maka hubungi, apabila sudah ada serikat di perusahaan tersebut, hubungi serikat dan minta bantuan serikat yang bersangkutan. Kalau belum ada serikat, bisa datang ke Disnaker setempat untuk berkonsultasi dan meminta masukan atau nasihat, advice dari Disnaker bagaimana langkah yang harus dilakukan, atau memberikan informasi atau meminta kuasa hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.